Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Selamat berjumpa kembali di kelas pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar pendidikan agama dan budi pekerti 3.13 menganalisis makna iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.15 menyajikan hubungan antara iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengaplikasikannya dalam sendi kehidupan. Prinsip-prinsip keimanan kepada Rasul Allah. Rasul Allah adalah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umat. Hal ini berbeda dengan nabi yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap rasul. Siddiq artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, patanah artinya cerdas. Sikap mengimani para rasul agar kehidupan manusia di dunia teratur, sejahtera, dan bisa berinteraksi dengan alam lingkungannya. Mereka tidak cukup menggunakan akal saja, karena kemampuan akal sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting hadirnya para rasul sebagai utusan Allah untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Tugas rasul-rasul Allah: menyatakan etikat dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa, memberikan batasan bagi umatnya tentang hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang harus dikerjakan sejalan atau sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan contoh dan suri tauladan kepada umatnya, seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, dan berakhlak mulia. Rasul sebagai utusan Allah.
Semua Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah tauhid dan agama Islam. Selain itu, para rasul juga memiliki tugas untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar dengan berpedoman pada wahyu yang telah diberikan. Siapapun umat yang mengikuti ajarannya dan meninggalkan larangannya akan memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Para rasul bergelar ulul azmi, berketeguhan tinggi, kesabaran, ketabahan, dan komitmen yang tinggi untuk berdakwah. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Beliau adalah utusannya untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Setiap tingkah lakunya senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khataman nabiyyin, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab. Tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Membenarkan berita-berita para rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan syariat rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Menjadikan Rasul sebagai uswah atau suri tauladan. Meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan. Selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para rasul. Kesimpulan, Rasul adalah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umatnya. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, tetapi yang tahu pasti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut hadis, jumlah nabi ada 124.000 dan yang menjadi rasul sebanyak 313 orang. Adapun yang dijelaskan dalam Al-Quran hanya ada 25 rasul. Tugas semua rasul adalah mengajarkan tauhid, pedoman mengajarkan beramal soleh, mengajarkan keadilan, menyampaikan berita gaib termasuk datangnya hari akhir. Sifat rasul: sidik, amanah, tabligh, patanah. Para rasul diutus hanya untuk umatnya, kecuali Rasulullah SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia dan sebagai rasul terakhir. Sekian penyampaian materi pendidikan agama dan budi pekerti. Jaga kesehatan, rajin berolahraga, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Tetap semangat. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.